you, man. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Pelanta Movie akan mengulas alur cerita 47 Ronin, yaitu sebuah film laga fantasi Amerika Serikat tahun 2013. Film yang terinspirasi dari kisah nyata 47 Ronin di Jepang ini disutradarai oleh Carl Reins. Film ini juga dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Kai. Film yang berdurasi 1 jam 58 menit ini menceritakan tentang Kai, seorang anak berdarah campuran yang diselamatkan oleh Tuan Asano. Seiring berjalannya waktu, beberapa rahasia mengenai masa lalu Kai mulai terkuak. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang para samurai tak bertuan. Sebanyak 47 Ronin atau samurai tak bertuan bertekad untuk membalas kematian tuan mereka. Ketidakadilan yang mereka terima mengharuskan mereka untuk mencari keadilan dengan pedang mereka sendiri. Kai dan para samurai tak bertuan kemudian terlibat dalam pertarungan untuk menuntut keadilan. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film diceritakan tentang masa feodal kuno Jepang yang penuh dengan misteri. Di sana terdapat beberapa provinsi yang saling bermusuhan dan dipimpin oleh seorang shogun. Terdapat pula para samurai yang bertugas untuk menjaga shogun serta wilayah kekuasaan keshogunan. Para samurai yang gagal dalam melindungi tuannya akan merasa sangat malu kepada seluruh penduduk. Para samurai yang telah kehilangan tuannya akan menjadi Ronin. Terlihat seorang pemuda berlari di kegelapan hutan dengan penuh rasa takut. Banyak rumor buruk yang beredar tentangnya dan dirinya pun dipandang sebelah mata. Tuan Asano, pemimpin provinsi Ako, merasa iba dan memutuskan untuk merawatnya. Kehadiran Kai, pemuda asing tersebut, jelas tidak disukai oleh para samurai Tuan Asano. Meskipun demikian, Kai bertekad untuk membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Tuan Asano kepadanya. Tidak hanya itu, Mika, putri dari Tuan Asano, melihat Kai sebagai orang yang memiliki hati yang baik. Scene beralih. Beberapa tahun pun telah berlalu. Tuan Asano beserta para samurainya saat ini sedang melakukan perburuan terhadap hewan buas yang mengganggu di wilayahnya. Kai yang ahli dalam melacak mengatakan bahwa hewan buas itu sedang berada di tempat tinggi. Kai menyarankan bahwa lebih aman bagi mereka untuk menunggu dan memasang jebakan. Akan tetapi Yoshio Oishi, pimpinan samurai, mengabaikan saran Kai dan memilih untuk langsung menyerang. Tuan Asano hampir saja kehilangan nyawanya di saat hewan buas itu mengamuk. Para samurai dan juga Kai kemudian bergegas mengejar hewan buas itu dengan kuda tunggangan. Para samurai menghujani hewan buas itu dengan anak panah dan mengepungnya. Hewan buas itu pun semakin mengamuk dan menyerang para samurai secara membabi buta. Hingga akhirnya hewan buas itu berhasil kembali masuk ke hutan. Seorang samurai bernama Yasuno bermaksud untuk mengejar dan menyerang hewan buas itu seorang diri. Akan tetapi Yasuno terjatuh dari kudanya dan berada dalam situasi yang berbahaya. Kai yang tiba di sana kemudian mengambil pedang milik Yasuno dan menusuk hewan itu tepat di jantungnya. Kai sempat terseret beberapa meter jauhnya hingga akhirnya hewan buas itu mati. Kai kemudian menyerahkan pedang milik Yasuno dengan sikap penuh hormat. Akan tetapi Yasuno menegaskan bahwa dia lebih baik mati dibandingkan harus diselamatkan oleh Kai. Kai sedikit pun tidak merasa marah karena sadar akan posisinya.
Kai bahkan memilih diam di saat Tuan Asano mengucapkan selamat kepada Yasuno. Di sini Tuan Asano mengira jika Yasuno lah yang telah membunuh hewan buas tersebut. Kai kemudian melihat seekor rubah putih dan beradu tatapan mata dengannya. Di sini diketahui jika rubah putih itu adalah jelmaan dari seorang wanita bernama Mizuki yang berasal dari provinsi Nagato. Pemimpin provinsi itu bernama Tuan Kira yang ternyata telah lama bermusuhan dengan Tuan Asano. Di sini terungkap jika hewan buas itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana Tuan Kira untuk membunuh Tuan Asano. Tuan Kira merasa kesal karena gagal mengacaukan jamuan kesogunan yang akan diadakan oleh provinsi Ako. Saat ini, Mika, putri dari Tuan Asano, sedang mempersiapkan acara untuk jamuan kesogunan. Mika merasa senang karena sang ayah berhasil kembali dengan selamat. Selain itu, Mika juga terlihat sedang mengkhawatirkan seseorang yang tak lain adalah Kai. Mika secara diam-diam pergi menemui Kai untuk melihat keadaannya. Mika dan Kai sebenarnya memiliki perasaan saling mencintai di antara mereka. Akan tetapi Kai menyadari bahwa mereka memiliki posisi yang berbeda. Scene beralih. Rombongan utama dari penguasa Jepang dan seluruh provinsi Shogun Tokugawa telah tiba di provinsi Ako. Tuan Asano dan seluruh rakyatnya menyambut kedatangan Shogun Tokugawa serta rombongan dengan penuh kemeriahan. Sementara itu, Kai yang berada di kejauhan merasa curiga terhadap seorang wanita. Kai merasa aneh karena wanita itu memiliki mata yang mirip seperti rubah putih yang pernah ia temui. Kai segera melaporkan hal itu kepada Yoshio Oishi, pemimpin samurai. Kai mengatakan bahwa wanita itu adalah penyihir yang memiliki niat jahat. Oishi yang sejak dulu tidak menyukai Kai tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Kai. Keesokan harinya, turnamen pertarungan untuk para samurai pun segera dilangsungkan. Rombongan dari provinsi Nagato yang dipimpin oleh Tuan Kira juga telah datang untuk ikut serta. Tuan Kira memiliki sikap yang kurang sopan dan hal itu membuat Putri Mika merasa tidak nyaman. Seorang samurai berbadan besar yang tak lain adalah petarung dari Tuan Kira telah bersiap di atas arena. Sedangkan Yasuno, petarung samurai dari Tuan Asano, ternyata terkena sihir dari Mizuki, si penyihir rubah. Kejadian itu hanya diketahui oleh Kai dan Chikara Oishi, putra dari Yoshio Oishi. Berbekal topeng samurai, Kai pun naik ke atas arena dan bertarung melawan petarung raksasa tersebut. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit dan menegangkan. Akan tetapi dalam pertarungan itu Kai mengalami kekalahan dan topeng yang menutupi wajahnya terlempar. Shogun Tokugawa merasa marah dan memerintahkan untuk membunuh Kai karena Kai bukanlah seorang samurai. Putri Mika bergerak melindungi Kai dan memohon agar Kai tidak dibunuh. Tuan Asano merasa sangat marah dan tidak senang dengan apa yang telah terjadi. Kai kemudian dihukum dan dihujani pukulan pedang kayu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Malamnya, Mizuki sang penyihir bersama Tuan Kira merencanakan sebuah jebakan untuk Tuan Asano. Mizuki mengirim laba-laba beracun di saat Tuan Asano sedang tertidur lelap. Racun tersebut membuat Tuan Asano berhalusinasi seolah-olah ada orang yang menyakiti putrinya.
Tuan Asano kemudian mengambil pedangnya dan menyerang orang tersebut yang tak lain adalah Tuan Kira yang sedang berpura-pura tidur. Yoshio Oishi berusaha menghentikan Tuan Asano hingga akhirnya Tuan Asano tersadar. Permasalahan itu pun tidak berhenti di sana. Shogun Tokugawa kemudian memutuskan hukuman mati kepada Tuan Asano. Shogun Tokugawa bisa saja memenggal dan menggantung kepala dari Tuan Asano. Akan tetapi Tuan Asano masih diberi kematian dengan cara terhormat atau seppuku. Seppuku merupakan bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai dengan cara merobek perut. Hal itu dilakukan untuk memulihkan nama baik setelah gagal dalam tugas atau melakukan kesalahan untuk kepentingan rakyat. Yoshio Oishi berkata bahwa Tuan Asano tidak bersalah karena berada dalam pengaruh sihir. Tuan Asano bersikeras untuk menjalani hukuman itu agar rakyatnya tidak menderita oleh dirinya. Question the honor of our people. Hukuman pun telah ditunaikan dan tentunya hal itu merupakan suatu kehilangan yang besar bagi seluruh Ako. Shogun Tokugawa memutuskan nasib Yoshio dan samurai lainnya sebagai ronin, yaitu samurai tak bertuan. Masterless samurai, you are now ronin. Sedangkan Mika, putri mendiang Tuan Asano, akan dinikahkan dengan Tuan Kira 1 tahun setelah masa berkabung. Sementara itu, Kai ditangkap oleh bawahan Tuan Kira dan dibawa entah kemana. Tuan Kira kemudian memerintahkan bawahannya untuk memenjarakan Oishi di penjara bawah tanah. Dan seluruh pengikut Oishi diusir meninggalkan wilayah Ako. 1 tahun pun hampir berlalu, hingga akhirnya Oishi dibebaskan dari penjara bawah tanah. Oishi memerintahkan putranya Chikara untuk mengumpulkan seluruh samurai yang tersisa. Sedangkan dirinya pergi mencari Kai yang dijual sebagai budak di Pulau Dutch. Oishi tiba di sana dan menyaksikan Kai bertarung dengan makhluk raksasa dalam sebuah pertarungan bawah tanah. Kai bertarung dengan sangat hebat dan berhasil membuat raksasa itu kewalahan. Hingga akhirnya raksasa itu pun tewas terbunuh setelah dipenggal oleh Kai. Oishi masuk ke arena pertarungan dan mencoba berbicara dengan Kai. Namun yang terjadi, Kai justru menyerang Oishi dan pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Oishi berupaya menyadarkan Kai dengan menyebut nama Mika dan ternyata berhasil. Soon Kira will marry Mika. Kai dan Oishi kemudian bekerja sama untuk keluar dari tempat itu sembari menghadapi musuh. Setelah berupaya sekuat tenaga, mereka akhirnya berhasil keluar dan berkumpul kembali bersama para samurai. Oishi, Kai dan beberapa samurai lainnya pergi ke Uetsu, yaitu desa para pembuat pedang. Setibanya di sana, mereka menyaksikan bahwa desa tersebut telah berada di bawah kekuasaan Tuan Kira. Tidak terlihat lagi aktivitas pandai besi pembuat pedang di sana. Kejadian berikutnya berlangsung dengan sangat cepat. Kai seorang diri berhasil melumpuhkan beberapa musuh dan membuat samurai lain termenung. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka kemudian merampas senjata yang ada pada musuh. Malamnya, Kai terlibat perbincangan dengan Oishi mengenai kebutuhan mereka terhadap senjata. Sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk pergi ke desa lain untuk mencari pedang. Kai mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan pedang di lautan pepohonan hutan Tenggu. Di sini terungkap jika Kai sebenarnya berasal dari hutan Tenggu sebelum akhirnya kabur dan tiba di Ako. Hutan Tenggu tampaknya bukanlah hutan yang biasa dan tentunya sangat misterius.
unwanted children too. Kai, Oishi beserta samurai lainnya tiba di hutan Tengu. Kai dan Oishi kemudian masuk ke tempat penguasa hutan Tengu, sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Kai berkata kepada Oishi untuk tidak menarik pedangnya apapun yang terjadi. Kai saat ini terlihat sedang diuji mengenai tekadnya oleh sesosok makhluk. Kai dan sosok makhluk yang mengujinya kemudian beradu kecepatan untuk merebut sebuah pedang. Namun ternyata Kai lebih unggul dan berhasil lebih dahulu meraih pedang tersebut. Sungguh disayangkan rekan-rekan Oishi masuk ke tempat itu dan membuat penghuni Tengu marah. The outside world, Mika will never be yours. Accepted you, trained you. I'm going after him. Will you give me one? Take the blade, Kai. I told you to stay. No! Draw your sword. Save them. Oishi mencoba menahan diri mencabut pedangnya sembari menyelamatkan mereka. Oishi ternyata sedang menjalani ujian tekad dengan diperlihatkan kematian rekan-rekannya. Your man. Save your man. Help them. Save them. Draw your sword, Oishi. Oishi pun berhasil bertahan melewati ujian tanpa mencabut pedang miliknya. Alhasil mereka akhirnya berhasil mendapatkan senjata kualitas terbaik yang mereka butuhkan. Your men are safe. You passed their test. You've got your swords. Malamnya setelah mendapatkan informasi, Oishi memerintahkan anggotanya untuk bergerak menyerang Kira di kuil leluhurnya. Di saat mereka akan menyerang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ternyata Mizuki sang penyihir telah memasang jebakan untuk Oishi dan yang lainnya. Help me! It's Marshall! Mizuki melaporkan keberhasilannya dalam membunuh Oishi kepada Kira. Mereka pun yakin jika Oishi telah terbunuh berdasarkan pedang yang tertinggal di dekat jasad tersebut. Padahal pedang Oishi tersebut dipakai oleh Hazama sebelum Hazama tewas terbunuh. Scene beralih. Sorry, Kai. Rasa putus asa sempat menyelimuti Oishi, namun Kai berhasil meyakinkannya untuk terus berjuang. Oishi dan para samurai kembali bertekad untuk membalas ketidakadilan yang telah mereka alami, sekaligus menuntut balas atas kematian tuan mereka, yaitu Tuan Asano. Sekarang sebanyak 47 ronin atau samurai tak bertuan termasuk Kai telah bertekad untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka siap mati demi tegaknya keadilan. None of us knows how our brief lives. We end this now. We are 47. Oishi, Kai dan para samurai lainnya berhasil masuk ke istana Kira setelah menyamar dan bergabung dengan kelompok penghibur. Kelompok itu diundang ke istana untuk mempersembahkan hiburan dalam pesta pernikahan Kira dengan Mika. Our performance as a wedding. Dengan gerakan cepat senyap, para samurai berhasil melumpuhkan para penjaga satu persatu.
Pertunjukan yang pada mulanya menghibur kemudian berubah menjadi medan pertempuran. Di tengah kekacauan itu, Mika berhasil lolos dari cengkraman Kira dan bertemu dengan Kai. Akan tetapi mereka berdua masih belum terlepas dari bahaya karena berhadapan dengan Mizuki sang penyihir. Mizuki kemudian berubah menjadi naga dan menyerang Kai. Pertarungan pun berlangsung cukup sengit dan menegangkan. Kai mulanya terlihat kewalahan dan kesulitan dalam menghadapi Mizuki. Namun dengan sihir yang ia kuasai, Kai mampu bergerak dengan cepat seraya menghujamkan pedangnya kepada Mizuki. Mizuki perlahan berubah kembali menjadi manusia hingga akhirnya meregang nyawa. Di tempat lain juga terlihat pertarungan yang sengit antara Oishi menghadapi Kira. Dalam pertarungan itu, Oishi berhasil membuat Kira tersudut. Dirinya bahkan berhasil menusukkan belati miliknya ke perut Kira. Oishi pun selesai menunaikan tugasnya dengan memenggal kepala Kira. Oishi berdiri di ketinggian dengan membawa kepala Kira seraya berteriak untuk Tuan Asano. Hal itu membuat perang terhenti dan pasukan musuh akhirnya menyerah. Kemenangan pun telah mereka raih, keadilan yang diperjuangkan akhirnya mereka dapatkan. Meskipun demikian, para Ronin tidak bisa lepas dari hukuman karena mereka telah melanggar perintah Shogun Tokugawa. Perintah tersebut tak lain adalah larangan dari Shogun Tokugawa untuk tidak membalas dendam. Akan tetapi Shogun Tokugawa memberikan mereka kesempatan untuk mati dengan cara terhormat atau seppuku. Mereka juga diperkenankan untuk dimakamkan di sisi makam dari mendiang Tuan Asano. Shogun Tokugawa juga memberikan keringanan terhadap Chikara Oishi, putra dari Yoshio Oishi. Chikara dibebaskan dari hukuman mati karena Shogun Tokugawa tidak ingin membinasakan garis keturunan Oishi. Oishi, Kai, dan para samurai kemudian menjalani hukuman mati dengan cara seppuku. Kesedihan yang mendalam jelas dirasakan oleh Putri Mika atas kematian Kai. Akan tetapi sumpah janji di antara mereka telah terucap. Mereka berjanji dan bersumpah akan bertemu di kehidupan selanjutnya untuk menyatukan cinta mereka. Kenangan akan 47 Ronin yang mendahulukan tugas dan keadilan daripada rasa takut terhadap kematian telah bertahan berabad-abad. Hal ini merupakan salah satu contoh terbesar kehormatan dan kesetiaan dalam budaya Jepang. Film pun tamat.
justice before their fear of death. Nah sahabat, demikian alur cerita film 47 Ronin. Dalam film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya keserakahan yang dimiliki seseorang pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Film ini juga mengajarkan bahwa bagaimanapun sulitnya, keadilan tetap harus ditegakkan. Selain itu, film ini juga mengajarkan tentang arti kesetiaan. Meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, kebenaran tetap harus diperjuangkan. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.